Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 12. Saya ucapkan selamat karena sudah naik ke tingkat selanjutnya, yaitu kelas 12, baik kelas 12 TKJ 1 dan kelas 12 TKJ 2. Baik, untuk anak-anakku, untuk semester gasal pada kelas 12 ini nanti kita akan mulai belajar tentang firewall, ya. Kita akan tentang firewall, di mana untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama satu semester atau semester gasal atau semester 5 di kelas 12. Itu pertama adalah mengevaluasi firewall jaringan. Jadi tentang firewall, itu tentang internet gateway, tentang NAT, permasalahan gateway, permasalahan NAT, dan juga proxy server, dimana di sini nanti kita akan berkecimpung, kita akan selalu mengotak-atik tentang perangkat jaringan router. Baik, langsung saja untuk anak-anak kelas 12. Karena kalian sudah mengenal saya lebih dari setahun di kelas 11, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Langsung saja untuk ke materi. Baik, untuk materi kita adalah firewall. Mohon maaf, di sini materinya adalah bahasa Inggris. Jadi ini saya ambil dari universitas, jadi dari Udinus Semarang, karena pada dasarnya adalah sama. Baik, langsung saja untuk materi firewall. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana memahami konsep dari firewall itu sendiri, memahami chain itu adalah rantai, ya, kalau bahasa Indonesianya rantai. Jadi di situ adalah hubungan yang selalu berkesinambungan, itu adalah chain. Yang ketiga adalah define the firewall rule, bagaimana kita akan mendefinisikan tentang aturan dari firewall. Yang keempat adalah implementasi router security access. Jadi kita akan mengimplementasikan langsung ke router untuk akses keamanan. Yang kelima adalah filtering client access by IP address. Jadi kita akan memfilter, kita akan menyaring akses klien menggunakan IP address dan juga menggunakan MAC address. Di sini nanti hanya akan IP tertentu yang bisa masuk ke dalam router. Baik, setelah itu ada filtering internet access by user. Jadi kita akan membatasi juga akses internet oleh user, ya, oleh user. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah blocking particular site. Jadi kita akan memblokir sebagian dari situs. Jadi tidak semua situs kita blokir. Jadi hanya ada beberapa situs saja yang kita blokir, situs tertentu saja. Baik. Di sini ada gambar dua jaringan yang terhubung menggunakan router. Ini ada router A, router B. Jadi ada dua jaringan, di mana jaringan yang pertama itu adalah network A dan di sini adalah network B. Baik, untuk segala sesuatu yang terhubung secara langsung, dia pasti menggunakan IP network yang sama. Di sini kita lihat 192.168.200.x, di sini 200.z, ya. Jadi hanya berbeda host ID-nya saja. Tapi untuk di sini dia sudah berbeda. Di sini network A, network B, di sini 20.20.x.0, 20.20.x, .z.0. Jadi sudah berbeda network A dan network B itu berbeda, ya. Dia terhubung dengan router, karena router itu fungsinya adalah menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda di sini. Oke, jadi dia akan menghubungkan dua jaringan yang berbeda, bisa internet, bisa LAN, bisa LAN ke internet, bisa LAN ke LAN. Oke. Firewall. Oke, baik. Firewall untuk actionnya, jadi untuk istilahnya cara kerjanya, ya, cara kerjanya dia sebagai
gateway ya. Di gateway bisa lebih dari 2 jaringan. Biasanya jaringan tersebut adalah jaringan corporate ya, corporate network atau jaringan internet ya, internet atau jaringan lokal itu ke jaringan internet. Mohon maaf terbalik ya, jadi ke jaringan ini jaringan lokal ya, ini ke jaringan internet. Jadi dia di sini ada firewall. Fire itu kan api ya, wall itu adalah dinding, jadi dinding api di sini. Oke, terus track and control network communication. Jadi dia bisa untuk mengkontrol ya, mengkontrol jaringan, komunikasi jaringan, dan juga untuk track atau tracking di sini. Di sini menggunakan password, reject, encrypt atau lock communication, access control ya di sini. Oke. Selanjutnya adalah ini types of chain. Chain tadi yang disebutkan, chain itu adalah rantai ya. Jadi di sini kamu harus tahu, kita harus mendefinisikan chain. Di sini ada 3 jenis, yaitu input, forward, dan output. Oke. Kalau chainnya adalah input, itu berarti any connection direction into the router. Jadi koneksi yang langsung masuk ke router, nah itu adalah input. Contohnya adalah Winbox akses, jadi akses ke Winbox. Karena Winbox itu nanti kita akan membuka router itu menggunakan Winbox, jadi aksesnya secara langsung. Yang kedua adalah forward. Ya. Forward itu adalah yang melewati, jadi koneksi yang melewati router, ya, yang melewati router. Untuk contohnya adalah internet akses. Internet akses itu berarti kita nanti dari sini internet lewat router terus baru ke jaringan lokal, ini forward ya. Jadi melewati, jadi yang melewati saja. Jadi yang melewati router itu adalah internet. Jadi dari internet lewat router baru ke LAN ya, di sini forward. Output adalah any connection out from the router. Jadi yang keluar dari router. Di sini ada DNS broadcast ya, ada DNS broadcast. Ini output ya, outputnya. Jadi langsung ya, dia langsung. Jadi sekali lagi tipe chainnya ada 3, input, forward, dan output. Input itu yang masuk, forward yang melewati, output yang keluar. Jadi seperti itu. Oke. Maka ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditulis ya saat pembelajaran di Jagaratu. Oke. Baik, sekarang adalah akses ke router. Ya, kita akan mengimplementasikan bagaimana untuk inputnya yang tadi, yang chain input. Oke, baik. Jadi sini akan membatasi akses ke Winbox. Jadi akan membatasi akses ke Winbox ya. Oke. Untuk Winbox akses itu bisa menggunakan protokol TCP, itu bisa menggunakan port 8291 ya, di sini seperti ini. Nah, ini nanti kalian bisa menggunakan, kalau menggunakan protokol TCP itu berarti kalian akan menggunakan IP address. Kalau menggunakan port itu berarti nanti biasanya akan menggunakan jadi port untuk Winbox-nya adalah 8291. Baik. Jadi di sini aturannya adalah kita akan membuat rule seperti ini. Jadi aturannya adalah, pertanyaannya adalah batasi hanya satu PC klien yang bisa akses ke router menggunakan Winbox ya. Contohnya adalah hanya klien dengan IP ini yang bisa masuk ke Winbox. Untuk aturannya sendiri adalah ini ya, aturannya di sini. Oke, nanti bisa dicoba menggunakan routernya. Oke. Baik, nah di sini adalah untuk tampilan dari Winbox ya, tampilan dari Winbox-nya seperti ini untuk aturannya. Nanti bisa dicoba. Oke.
Ya, di sini untuk ngetes firewallnya, ya, ngetes firewallnya menggunakan IP ini bisa apa tidak? Di sini tidak bisa. Oke, ya sampai di sini dulu untuk firewall. Apabila ada pertanyaan bisa nanti diutarakan pada saat pembelajaran dari ini.